di nomor 8, yaitu tentang persilangan. Soalnya sifat yang tampak dan bisa dirasakan, udah tampak dan bisa dirasakan. Nah, itu jawabannya adalah fenotip ya. Fenotip yang D. Sedangkan intermediate itu yang sama-sama kuat. Jadi contohnya merah dan putih sama-sama dominan seperti itu. Kalau genotip itu yang dilambangkan dengan huruf-huruf kayak gitu. Kalau resesif itu yang tertutupi. Jadi contohnya merah dominan terhadap putih, berarti merahnya dominan, putihnya yang resesif gitu. Kemudian berikutnya air sebanyak 2 kilo bersuhu 40 derajat Celcius. Ini soal tentang kalor ya. Nah, jadi sebelum itu saya mau kasih rumusnya dulu ya di sebelah sini. Nah, gini. Jadi kalor itu rumusnya seperti ini. Q M C delta T. Q itu adalah kalor, yang satuannya adalah joule. Kalau M itu massa, satuannya kilogram. Kalau C itu kalor jenis. Kalor jenis biasanya diketahui kayak ini. Nih ya, ini diketahui di soal. Kalau delta T itu perubahan suhu atau selisih suhu. Nah, oke ya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita ganti warna biar tidak bosan. Kita ganti warna pink ya. Ini deh, cakep. Oke. Nah, air sebanyak 2 kilo berarti masanya adalah 2 kilo. Kemudian bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga 70. Dari 40 ke 70 suhunya, berarti perubahan suhu itu delta T. 70 dikurangin 40 sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu kalor jenisnya diketahui, C-nya diketahui yaitu 4186 ya, joule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah kalornya tuh berapa gitu. Kita lanjut ya. Maka rumusnya kalau berdasarkan ini yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka Q sama dengan M C delta T. Masanya tadi 2 kilo ya, ini. Kemudian C-nya 4186 dikali delta T-nya 30. Nah, sama dengan 25110 ya. Jadi jawabannya sebenarnya A, tapi ini salah ketik kurang gitu. Nah, satuannya joule. Kalau misalkan di soal nggak diminta joule tapi diminta kilojoule, maka tinggal dibagi 1000 aja, 251,16 kilojoule gitu. Karena ini dimintanya joule ya sudah dibikin joule aja. Lanjut berikutnya, ini kalau tadi kalor jenis, sekarang massa jenis ya, beda. Emang beda ya. Nah, di sini kita belajar rumusnya dulu tentang massa jenis. Massa jenis tuh lambangnya tuh rho. Ini kayak huruf P tapi namanya rho. Dimana rumusnya rho sama dengan M per V. M-nya itu sama, yaitu massa, satuannya kilogram. Kalau rho itu massa jenis. Kalau V itu volume. Nah, tapi sebelum itu Ustazah mau ini dulu nih. Sebenarnya untuk massa itu kan harusnya dia kilogram ya, tapi ada juga yang meter boleh. Gram maksudnya, kok meter. Nah, volume itu ada yang sentimeter pangkat 3, ada yang meter pangkat 3 gini. Tak
balik deh biar gampang ingatnya. Ada yang meter pangkat 3, ada yang sentimeter pangkat 3. Nah, kalau massa jenis teman-teman ya, misalkan dia itu yang dipakai adalah kilogram, maka satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Atau kalau yang dipakai itu gram, maka gram per sentimeter pangkat 3 untuk satuan massa jenis. Jadi ada dua ya, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, tergantung yang diminta soalnya apa gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Di sini balok besi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal segini. Massa besi 4000 gram, berarti massa kan 4000 ya M. Lalu massa jenisnya berapa? Dimana di ini yang ditanya adalah rho. Nah, sedangkan di sini V-nya belum ada, adanya masih panjang, lebar, dan tebal. Karena di sini dia balok besi, maka rumus volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi atau tebal ya tadi, yaitu 25 dikali 10 dikali 4 sama dengan 250 cm pangkat 3 karena dia cm yang dipakai. Nah, jadi teman-teman, setelah ini tinggal masukin ke rumus rho-nya. Rho sama dengan M per V. Masanya adalah 4000 dibagi 250. Ketemunya sama dengan berapa ini? Kalau 1000 itu 4, berarti 4 kali salah, 25 kali 10 250 dikali 4. Salah ya teman-teman, ini 25 kali 10 kali 4 sama dengan 250 dikali 4, berarti 1000. Nah, maka ini 1000 ya. Maka hasilnya adalah 4 cm gram per centimeter gitu, per centimeter pangkat 3 gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal ini nih, tentang bergerak dan tidak bergerak. Untuk soal yang bergerak dan tidak bergerak, ini yang jadi acuan adalah titik awal. Dari gambar ini yang jadi titik acuan adalah mobil ini. Kenapa mobil sebagai titik acuan? Karena titik awalnya itu mobil gitu. Kalau titik awalnya mobil, maka acuannya adalah mobil. Jadi yang terakhir harusnya adalah acuannya adalah mobil. Jadi dari sini kita udah bisa lihat jawabannya langsung tuh C gitu. Nah, bergerak dan tidak bergerak, untuk bisa lebih paham nih ya, saya coba gambar dulu. Misalkan di sini ada buah apel ya, ada pohon. Nah, ini pohon apel. Kemudian di sini ada kursi. Nah, terus orangnya ini udah hilang nih ya kan, nanti coba. Tapi misal orang ini adalah Atar. Nah, pertanyaannya, apakah Atar bergerak terhadap kursi? Apakah Atar bergerak terhadap apel? Apakah Atar bergerak terhadap pohon? Apakah apel bergerak terhadap kursi? Apakah apel bergerak terhadap pohon? Contohnya seperti ini. Jadi kalau dia sama titik acuan udah pasti bergerak, kalau tidak sama titik acuan udah pasti dia tidak bergerak. Nah, Atar di sini dia akan menghilang. Kok bisa menghilang? Karena dia berpindah. Saya hapus ya, berarti dia tak hapus, tak hapus, dia hilang. Dia sekarang kemana? Dia sekarang di kursi sedang menikmati buah apel. Nah, pertanyaannya, apakah Atar bergerak terhadap kursi?
Salah ya, karena kursi bukan titik acuan. Apakah Atar bergerak terhadap apel? Tidak juga, karena apel sama Atar dari tadi tidak terpisahkan, tidak ada jarak di antara mereka. Kemudian apakah Atar bergerak terhadap pohon? Jawabannya iya, karena pohon adalah titik awal. Jadi dia di sini udah ada gerakan gitu kan dari titik acuannya. Kalau bergeraknya tidak sama titik acuan ya tidak bergerak gitu. Contohnya lagi, apel bergerak terhadap kursi, ya enggak? Enggak, karena titik acuannya apel kan pohon apel nih. Bukan kursi. Kursi itu bukan titik acuan tapi titik akhir gitu. Kemudian apel bergerak terhadap pohon. Apel bergerak terhadap pohon. Iya, ada jarak nih antara apel sama pohonnya. Jadi dia bergerak. Gitu, teman-teman. Mau contoh lagi? Saya hapus dulu. Contoh lagi gambar ini ya. Misalkan penjual cilok. Oke. Saya gambar pakai warna hitam. Di sini ada stand cilok, ini kan. Seumpama ini ada mejanya, ada gambar ciloknya, cilok, jual cilok gitu. Terus di sini ada si Atar lagi beli cilok 2, soalnya dia bawa uangnya 1.000, ciloknya 500-an. Nggak penting. Nah, berikutnya dia akan menikmati cilok itu di kursi. Nah, ini kan gambar saya bagus ya. Seumpama ini di kursi, udah kan? Nah, kemudian pertanyaannya di sini, apakah Atar bergerak terhadap kursi? Apakah Atar bergerak terhadap stand cilok? Apakah Atar bergerak terhadap cilok? Kemudian apakah ciloknya bergerak terhadap standnya? Apakah ciloknya bergerak terhadap kursi? Coba. Nah, kita mulai ya. Si Atar nih sekarang udah hilang nih dari sini. Kemudian dia sekarang udah hilang. Dia soalnya udah nggak di stand cilok lagi. Tapi dia udah di sini nih sekarang, udah menikmati cilok 1.000-nya di kursi gitu. Oke ya. Apakah Atar bergerak terhadap kursi? Apakah kursi merupakan titik acuan atau titik awal? Bukan ya, jadi tidak. Lalu, apakah Atar bergerak terhadap stand cilok? Ada jarak nih antara stand cilok sama Atarnya, berarti dia bergerak ya, gitu. Apakah Atar bergerak sama cilok? Enggak, karena Atar sama cilok tidak terpisahkan. Dari tadi dia tidak terpisahkan. Kemudian apakah cilok bergerak terhadap standnya? Iya ya, ada jarak antara cilok sama titik awalnya si stand cilok. Iya. Apakah cilok bergerak terhadap kursi? Enggak ya, karena kursi merupakan titik akhir. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Sekian, kita lanjut di pembahasan soal nomor 12 di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.